7 ayat firman Tuhan yang meneguhkan tentang bagaimana kita mengalami keberhasilan di dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita merindukan keberhasilan dalam hidup ini. Dan tentu saja keberhasilan yang kita rindukan adalah keberhasilan yang sejati, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya kita akan merenungkan bagaimana mengalami keberhasilan sesuai dengan jalan Tuhan. Ayat yang pertama adalah dari 1 Tawarikh pasal 22 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Saudara, firman Allah ini menjanjikan keberhasilan bagi umat-umatnya. Bagaimana supaya umat-umatnya mengalami keberhasilan? Karena memang itu sudah merupakan janji Tuhan, dan Tuhan pasti akan menggenapi itu. Tetapi tentu saja tidak semua orang yang akan mengalami penggenapan janji itu. Siapa yang akan mengalami penggenapan janji Tuhan tentang keberhasilan? Di sini dikatakan maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Jadi saudara, bagaimana umat-umat Tuhan menerima janji Tuhan yang iya dan amin itu? Yaitu dengan kita hidup seturut perintah Allah, dengan kita hidup menurut firman Allah, kita menjalani hidup kita dalam kebenaran sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana saya dan saudara dalam perjalanan hidup ini kita mengalami keberhasilan sesuai dengan janji Tuhan kepada umat-umatnya? Mari kita jalani hidup kita dalam kehendak Tuhan. Kita jalani firman Tuhan, hidupi firman Tuhan, jalani hidup dalam kebenaran. Dan selain kita menjalani kehidupan kita dalam kebenaran, selanjutnya dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, untuk perjalanan menuju keberhasilan, tentu saja tidak semuanya akan berjalan mulus. Ada banyak tantangan, banyak badai, banyak kerikil yang harus kita jalani menuju keberhasilan, menuju janji-janji Tuhan. Nah, dalam semua tantangan, badai yang kita hadapi, firman Allah berkata kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya jangan menyerah. Apapun badai apapun yang engkau hadapi, jangan menyerah, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sesulit apapun itu, seberat apapun itu, tetap melangkah, kuatlah, teguhlah, sampai kita mengalami keberhasilan. Dan juga dikatakan jangan takut dan jangan tawar hati. Mungkin banyak hal seringkali yang menakutkan dalam proses kita menjalani hidup ini menuju janji-janji Tuhan. Tetapi firman Allah ini menegaskan jangan takut. Ada Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Dia berkata jangan takut. Jadi saudara, menuju keberhasilan, menuju janji Tuhan tentang keberhasilan, maka mari kita jalani hidup kita seturut kebenaran firman Tuhan. Mari jangan pernah menyerah, tetap kuat, dan jangan takut. Apapun yang saudara alami dalam kehidupan saudara, ada Tuhan yang menyertai kita. Ayat kedua saudara, bagaimana kita mengalami keberhasilan dalam Tuhan adalah dari 2 Tawarikh pasal 31 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Saudara, kembali di sini firman Allah mencatat bagaimana seorang Hizkia mengalami keberhasilan dalam hidupnya. Bahkan firman Tuhan ini mencatat bahwa segala usahanya berhasil. Apa yang menjadi rahasia sehingga
Hizkia berhasil dalam apa yang dia kerjakan, dalam segala yang dia kerjakan, Tuhan mengerjakan keberhasilan di sana. Karena firman Allah berkata di sini, karena ia melakukan apa yang benar, apa yang jujur, apa yang baik. Saudara, yang pertama kita melihat di sini adalah karakter Hizkia. Sikap hidup Hizkia itu yang paling penting menjadi kunci keberhasilannya. Sikap dan karakternya, hidup dalam kebaikan, hidup dalam kejujuran. Dia melakukan apa yang benar. Lalu kemudian dikatakan juga dalam setiap usahanya yang dimulainya, dalam pelayanan terhadap rumah Allah. Saudara, dalam dia melakukan apa yang dia kerjakan itu dia kerjakan sebagai bentuk pelayanan. Dan juga selain itu, saudara, juga dikatakan bahwa semuanya itu dia lakukan untuk melaksanakan Taurat dan perintah Allah. Jadi, saudara, bagaimana sehingga semuanya yang dilakukannya itu berhasil? Karena karakternya benar, karena pekerjaannya adalah dalam bentuk pelayanan terhadap Tuhan, dan karena dia melakukan perintah dan Taurat Tuhan dalam kehidupannya. Itu yang menjadi alasan sehingga segala usahanya berhasil. Dan semuanya itu tadi dilakukan, dikatakan di sini semuanya dilakukannya dengan segenap hati, saudara. Karakternya yang benar bukan hanya sekedar saja, tapi dengan segenap hati. Dia bekerja sambil melayani Tuhan bukan sekedar saja, tapi dengan segenap hati. Dia bekerja dan tetap melakukan perintah-perintah Allah bukan sekedar saja, tetapi dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Demikian juga dalam hidup kita, saudara. Mari, kalau kita rindu mengalami keberhasilan yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita, mari kita jaga karakter kita, sikap kita benar. Mari kita terus melayani Tuhan. Apa yang kita kerjakan, kita lakukan itu sebagai bentuk pelayanan terhadap Tuhan. Dan kita tetap hidup seturut aturan firman Tuhan. Maka Tuhan akan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan saudara. Ayat selanjutnya, saudara, bagaimana kita mengalami keberhasilan adalah dari Kejadian pasal 39 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Saudara, di sini dicatat tentang kehidupan Yusuf, di mana Yusuf ini selalu berhasil. Firman Allah mencatat bahwa dia selalu berhasil dalam apa yang dia kerjakan dalam hidupnya. Dan kunci sehingga dia mengalami keberhasilan itu adalah karena Tuhan menyertai dia. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, saya dan saudara sama seperti Yusuf, Tuhan ada beserta kita. Dan penyertaan Tuhan itu akan mengerjakan keberhasilan dalam hidup kita. Itu sebabnya berjalanlah terus bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai saudara dan Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam hidupmu. Ayat selanjutnya, saudara, adalah dari Kejadian pasal 39 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara, ketika Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan akhirnya Yusuf masuk penjara yang luar biasa, saudara, di penjara pun Yusuf yang adalah orang benar, Yusuf yang adalah orang yang takut Tuhan, di penjara pun dia disertai. Dan karena Tuhan menyertai Yusuf, maka di penjara pun apa yang dia kerjakan itu berhasil. Sehingga kepala penjara mempercayakan tanggung jawab kepada Yusuf, dan kepala penjara itu tidak lagi mencampuri apa yang menjadi tanggung jawab Yusuf. Dan kemudian segala usaha, segala pekerjaan yang dikerjakan oleh Yusuf berhasil. Dan itu terjadi sekali lagi karena penyertaan Tuhan. Dimanapun dan dalam situasi apapun, yang penting penyertaan Tuhan ada atas kita, saudara. Karena penyertaan Tuhan akan mengerjakan keberhasilan selalu dalam hidup kita. Ayat selanjutnya adalah 1 Samuel pasal 18 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Daud berhasil di segala perjalanannya
sebab Tuhan menyertai dia. Selain Yusuf, juga dicatat tentang kehidupan Daud. Dalam perjalanan kehidupan Daud dikatakan di sini dia mengalami keberhasilan. Dan alasan keberhasilan itu kembali sama seperti Yusuf, saudara. Daud juga mengalami keberhasilan itu. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Sekali lagi, setiap kita butuh penyertaan Tuhan. Biarlah kita tetap melangkah bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Biar penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita, karena penyertaannya akan mengerjakan keberhasilan dalam hidup kita. Ayat selanjutnya, saudara, adalah dari 2 Tawarikh pasal 26 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah dalam hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Pribadi yang lain di dalam Alkitab yang dicatat Alkitab bahwa segala pekerjaan yang dia lakukan berhasil adalah Raja Uzia, di mana Raja Uzia ini juga mengalami keberhasilan demi keberhasilan dalam hidupnya. Bahkan firman Tuhan mencatat apa saja yang dia kerjakan berhasil. Dan mengapa? Apa alasan sehingga apa yang dia kerjakan berhasil, saudara? Karena dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sekali lagi, berbicara tentang perbuatan hidup, tindakan hidup, sikap hidup. Dia hidup dalam kebenaran. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan selain hidup dalam kebenaran, juga dikatakan ia mencari Allah dalam hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dia juga, Uzia ini juga adalah orang yang mencari Tuhan, bukan hanya mencari keberhasilan, tetapi dia hidup mencari Tuhan, bahkan dia takut akan Tuhan. Sehingga, saudara, dikatakan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Kalau saya dan saudara merindukan Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam hidup kita, hiduplah benar, carilah Tuhan, dan hiduplah takut akan Dia, maka kita akan mengalami keberhasilan demi keberhasilan di dalam kehidupan kita. Ayat terakhir, saudara, tentang keberhasilan adalah dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, satu ayat lagi yang mencatat bahwa keberhasilan itu adalah ketika umat-umatnya hidup dalam kebenaran, tidak ikut-ikutan dengan orang fasik. Keberhasilan itu akan dikerjakan oleh Tuhan ketika umat-umatnya rindu firman Tuhan, rindu merenungkan firman, hidup seturut firman. Maka firman Allah berkata bahwa hidupnya akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sekali lagi, saya percaya setiap kita rindu mengalami keberhasilan. Dan berkali-kali di dalam beberapa ayat ini, di dalam 7 ayat ini, saudara, kita sudah belajar bagaimana Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan umatnya. Bahkan firman Tuhan berkata, segala yang dikerjakannya berhasil. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan itu tergenapi kenapa, saudara? Karena hidup dalam kebenaran. Karena hidup melakukan firman Tuhan, karena hidup mencari Tuhan. Mari kita terus hidup benar, hidup mencari Tuhan, hidup melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan keberhasilan dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam hidup kita dan alami keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita bersyukur buat firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.